Baiklah, materi pertama yaitu pembelajaran bermakna. Pembelajaran bermakna adalah proses menghubungkan informasi baru ke konsep-konsep yang relevan dalam struktur kognitif siswa. Keberagaman kegiatan pembelajaran sangat berhubungan antara metode mengajar guru dan keaktifan siswa. Keberagaman kegiatan pembelajaran ditentukan oleh modus kegiatan belajar. Modus kegiatan belajar dapat digolongkan dalam 3 kategori, yaitu reseptif atau menerima, yang kedua belajar dengan penemuan dan pemimpin, yang ketiga belajar dengan penemuan sendiri. Selanjutnya ada hasil belajar. Hasil belajar adalah tingkat keberhasilan siswa yang dapat didapat dalam mempelajari mata pelajaran di sekolah setelah proses pembelajaran terakhir. Ini ditunjukkan dalam bentuk skor atau nilai yang diperoleh dari tes yang dilakukan pada subjek tertentu. Selanjutnya saya kembalikan kepada Baiklah, materi yang kedua akan dibawakan oleh rekan saya. Materi selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa. Secara umum, faktor hasil belajar ada 2, antara lain yang pertama ada faktor intern siswa, yakni hal-hal atau keadaan-keadaan yang muncul dari dalam siswa sendiri. Yang kedua ada faktor eksternal siswa, yaitu hal-hal atau keadaan-keadaan yang datang dari luar diri siswa. Indikator hasil belajar. Indikator yang dapat dijadikan tolak ukur untuk keberhasilan siswa adalah sebagai berikut. Yang pertama, siswa menguasai bahan pengajar yang telah dipelajarinya. Yang kedua, siswa menguasai teknik dan cara mempelajari bahan pengajaran. Yang ketiga, waktu yang diperlukan untuk menguasai bahan pengajar relatif lebih singkat. Yang keempat, siswa dapat mempelajari bahan pengajaran lain secara sendiri. Yang terakhir, tumbuh kebiasaan dan keterampilan membina kerjasama atau hubungan sosial dengan orang lain. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman, kepada rekan-rekan sekalian yang ingin bertanya silakan mengangkat tangan. Pada ini kami Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Dini Alia Fitra dengan NIM akhiran 042 dari kelompok 7. Pertanyaan saya, apa tantangan kami dari kelompok 7? Pertanyaan saya, apa tantangan yang mungkin dihadapi guru dalam menerapkan pembelajaran bermakna di kelas awal dan bagaimana cara mengatasinya? Baik, terima kasih. Selanjutnya bagi yang ingin bertanya cara mengangkat tangan kepada Ida kami persilakan. Baik, terima kasih. Bagi penanya selanjutnya kami harapkan untuk angkat tangan kepada Naimah kami persilakan. Baik, saya Naimah Zakia Dwi Tani ini ada akhiran 49 dari kelompok 6 ingin bertanya ke kelompok 4.
kesulitan untuk merancang pembelajaran yang mendalam dan bermakna. Dan yang terakhir mungkin keterlibatan orang tua, di mana kurangnya dukungan dan keterlibatan orang tua dalam proses pembelajaran juga dapat menjadi tantangan. Dan selanjutnya itu tentang bagaimana cara mengatasinya. Caranya dapat berupa memanfaatkan sumber daya yang ada. Guru dapat memanfaatkan sumber daya yang ada di lingkungan sekitar sekolah, seperti bahan-bahan alam, benda-benda bekas, atau mengajak siswa untuk belajar di luar kelas. Guru juga dapat berkolaborasi dengan orang tua atau komunitas untuk mendapatkan dukungan dan sumber daya. Selanjutnya juga guru perlu merancang pembelajaran yang fleksibel atau diferensiasi pembelajaran. Hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Guru dapat menggunakan metode dan strategi pembelajaran serta memberikan tugas yang berbeda sesuai dengan minat dan kemampuan siswa. Selain itu, guru perlu merencanakan pembelajaran dengan cermat, memilih kegiatan yang benar-benar penting dan bermakna. Guru juga dapat mengintegrasikan beberapa konsep dalam satu tema atau proyek sehingga pembelajaran menjadi lebih efisien. Serta guru juga perlu menjalin hubungan komunikasi yang baik dengan orang tua dan menjelaskan pentingnya pembelajaran bermakna. Guru dapat mengadakan pertemuan dengan orang tua, memberikan informasi tentang perkembangan siswa, atau melibatkan orang tua dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Itu saya kembalikan kepada Apakah rekan sekalian ada yang ingin menambahkan? Jika tidak ada, saya kembalikan pertanyaannya. Apa jawaban dari kelompok kami sudah jelas? Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya sudah merasa puas. Selanjutnya pertanyaan kedua dari saudara Yuda akan dijawab oleh rekan saya Maudy. Saya akan menjawab pertanyaan dari Yuda. Pertanyaannya yaitu bagaimana cara guru mengevaluasi pemahaman siswa dalam pembelajaran bermakna. Guru tidak hanya memberikan tes tertulis, tapi juga menggunakan penilaian yang autentik seperti observasi, uji kerja, atau portofolio untuk melihat pemahaman siswa secara holistik. Apakah teman-teman sekalian ada yang ingin menambahkan? Jika tidak ada, saya kembalikan ke Yuda. Apakah jawaban dari kelompok kami sudah jelas? Baiklah, pertanyaan terakhir dari saudari Naima akan dijawab oleh saya sendiri. Pertanyaannya yaitu, mengapa pembelajaran bermakna penting untuk diterapkan di kelas awal? Pembelajaran bermakna penting karena membantu siswa membangun pemahaman yang kuat tentang konsep dasar, meningkatkan motivasi belajar, dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis sejak dini. Apakah rekan-rekan sekalian ada yang ingin menambahkan? Jika tidak ada, saya kembalikan ke saudari Naima. Pada jawaban dari kelompok kami sudah jelas. Baiklah, dikarenakan waktunya sudah selesai, saya akan membacakan kesimpulan dari hasil presentasi kami kali ini. Kesimpulannya yaitu, pembelajaran bermakna adalah proses menghubungkan informasi baru ke konsep-konsep yang relevan dalam struktur kognitif siswa. Kebermaknaan ditentukan oleh 3 modus kegiatan, yaitu reseptif, menerima, belajar dengan penemuan terpikir, dan belajar dengan penemuan sendiri. Dengan memberikan pengalaman belajar yang bermakna, guru dapat membantu siswa membangun dasar pemahaman yang kuat, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, dan menumbuhkan motivasi belajar yang tinggi. Hal ini akan menjadi bekal yang sangat berharga bagi